Tape ketan khas Kuningan, Jawa Barat memang terkenal beda dibanding tape ketan lainnya. Produk asli Kuningan punya ciri khas, dibungkus daun jambu dan dikemas dalam ember. Jadi penasaran nih, gimana ceritanya ya? Hampir setengah abad lamanya, Kecamatan Ciberem, Kuningan, Jawa Barat sudah dikenal sebagai pusat pembuatan tape ketan daun jambu yang jadi oleh-oleh wajib versi wisatawan. Melimpahnya pohon jambu di kampung ini membuat warga berinisiatif memanfaatkan daun jambu untuk membungkus tape ketan. Lihat aja tuh, ada banyak pohon jambu air di sekitar pekarangan rumah maupun di kebun warga desa Tarikola. Beras ketan yang dipakai itu jenis beras apa? Apa sama kayak beras yang diketan bakar sama uli atau beda? Oh, beda. Kalau dibuat tape bikinnya ketan yang bulat. Ketan yang bulat? Iya, ketan Banten namanya. Kalau yang ketan bakar tuh yang panjang-panjang ya? Iya. Yang agak-agak besar gitu ya? Iya, kalau ini lebih empuk kalau dibikin tape. Dari segi bentuknya, beras ketan ada 3 jenis, yakni beras ketan Paris, beras ketan panjang, dan beras ketan pendek. Beras ketan Paris warnanya putih susu atau putih bersih, dan kalau dimasak teksturnya akan lembut, pulen, dan juga lengket. Biasanya diolah jadi makanan seperti lemper, wajik, ataupun makanan khas Thailand mango sticky rice. Kalau beras ketan panjang hampir sama dengan beras ketan Paris. Tapi kalau beras ketan pendek, warnanya putih pekat, bentuknya agak bulat dan ukurannya pendek. Ketika dimasak, ketannya cenderung perah atau tidak pulen. Beras ketan pendek cocok diolah menjadi tape ketan. Kunci rahasia kelezatan dan keberhasilan pembuatan beras ketan adalah pada proses pembersihan beras ketannya. Bahkan proses pencuciannya bisa 5-8 kali. Karena kalau masih ada sisa kotoran atau pati, akan membuat ketan menggumpal dan lembek. Pencucian berulang kali juga memudahkan proses pematangan dan menghasilkan tekstur yang lebih lembut dan kenyal saat dimasak. Beras ketan yang sudah bersih siap masuk ke tahap selanjutnya, yakni pengukusan. Tapi sebelum dikukus, kita buat pewarna alaminya dulu ya. Biasanya tape ketan berwarna putih, hitam, ataupun hijau pekat. Kalau tape khas Kuningan warnanya hijau muda, soalnya pewarna alaminya bukan daun pandan atau suji, tapi justru daun katuk. Daun katuk tidak di blender, tapi ditumbuk secara tradisional seperti ini supaya bisa mengeluarkan sari pati lebih banyak untuk bahan campuran tape ketannya. Sebenarnya kalau daun katuk sama daun pandan sih sama aja, bedanya manfaatnya aja. Kalau daun katuk itu kan bagus buat ibu yang sedang menyusui ya, karena meningkatkan ASI dan juga menurunkan kadar gula kadar gula dalam darah. Sedangkan kalau daun pandan fungsinya berbeda lagi untuk meringankan nyeri sendi. Daun katuk mengandung senyawa yang berkontribusi pada cita rasa dan aroma tape ketan yang khas. Selain itu, daun katuk mempermudah proses fermentasi tape karena senyawa daun katuk dapat mengontrol pertumbuhan jamur yang tidak diinginkan dan mendorong jamur yang penghasil alkohol. Nah, daun jambu yang digunakan sebagai pembungkusnya wajib dikukus atau masyarakat Sunda menyebutnya disepan. Proses pengukusan ini membutuhkan waktu 30 menit sampai warna daun jambunya berubah dari hijau terang menjadi agak kuning kecoklatan. Pengukusan daun jambu bisa mencegah warna daunnya menjadi hitam saat proses pembungkusan tape ketan. Jadi kuncinya itu kenapa harus dikukus? Karena biar tekstur daun jambunya itu menjadi lebih lunak. Dan yang paling penting adalah menjaga kelembapan daun jagungnya. Karena itu sangat berpengaruh pada proses fermentasinya. Jadi harus dikukus dulu. Kalau kering dia nggak bakal bisa fermentasinya secara sempurna gitu ya. Pengukusan tape ketan masih menggunakan kayu bakar dengan alat pengukus jadul atau masyarakat Jawa Barat menyebutnya seeng. Proses pengukusan dilakukan 2 kali, pertama sekitar 20 menit, yang kedua 10-20 menit, tergantung banyaknya beras ketan yang dimasak. Memasak ketan atau nasi dengan dandang dianggap membuat nasi atau ketan lebih pulen dan matang merata, serta lebih sehat karena mengurangi paparan zat karsinogenik dan lapisan anti lengket.
Selain itu, ketan yang dimasak akan terjaga kelembapannya hingga rasa dan aromanya lebih harum serta tidak mudah kering saat dihangatkan kembali. Itu beras yang dipakai jangan yang pulen, itu kenapa Bu? Kalau yang pulen susah ngaroninya. Kudunya make yang perak. Oh, maksudnya kalau misalkan yang pulen itu lengket. Iya. Lembek. Leket dan lembek ya? Oh. Terus tapi kalau yang pra ini kayak gini ya? Gampang, iya. Oh tuh lihat tuh. Dia agak lepas-lepas gini ya. Nah ini yang cocok buat dijadiin tape ketan. Setelah beras ketan matang, barulah masuk proses pewarnaan, mencampurkan saripati daun katuk dengan beras ketan. Lalu ketan dikukus kembali selama 10 menit. Sesudahnya ketan didinginkan untuk kemudian diberi ragi di kedua sisinya. Pemberian ragi nggak boleh kebanyakan, cukup ditaburi sedikit demi sedikit seperti ini sampai tersebar merata. Boleh dibilang saat inilah kunci keberhasilan rasa manis yang dihasilkan tape ketan. Ini ragi yang dipakai jenis ragi apa Pak? Ini raginya khusus buat tape. Kalau pakai ragi yang lain kan rasanya bisa asam, agak kecut gitu. Bisa membusuk lagi. Nah, terus untuk takarannya ini berapa untuk satu ketan ini, beras ketan ini? Kalau buat 25 kilo ya mungkin segini. Oh, segini ya. Selanjutnya masuk ke proses pembungkusan dengan daun jambu yang sudah dikukus tadi. Daun jambu yang dipakai biasanya jenis daun jambu air ataupun jambu biji. Teksturnya kasar dan tidak mudah robek sehingga cocok untuk menjadi pembungkus tape ketan yang memerlukan pembungkus yang rapat dan padat. Nah, udah dimasukin gini, baru ininya ke sini, ditutup. Oh ya, oh gini ditekan doang gini ya. Nah, begini. Kebalik gimana Bu? Ini begini ya. Nah. Oh, ini susah. Dilipatnya ke dalam ini gini. Oh ini kebalik. Oh ini jangan yang ini. Oh I see. Oh gini. Ah. Proses membungkus daun ketan tidak boleh sembarangan. Ujung daun jambu dilipat ke bagian dalam, lalu sisi daun jambu yang lain ditekan ke dalam juga agar beras ketannya tertutup rapat. Proses pembungkusan ini harus benar-benar rapat ya. Nah jadi kalau ketika beras ketannya ini yang lengket harus ditutup seperti ini. Jadi ininya ditutup begini, nanti ditutup begini. Nah, kenapa harus ditutup rapat? Karena agar udaranya tidak ada yang masuk ke dalam. Karena untuk memperlancar proses fermentasi. Karena kalau ada oksigen sedikit aja, proses fermentasinya nanti nggak jadi, gagal. Tape ketan yang sudah dibungkus daun jambu dimasukkan ke dalam ember. Satu ember biasanya diisi 100 tape ketan. Dalam sehari, karyawan di sini bisa menghasilkan total 300 ember tape. Secara keseluruhan, pengrajin tape ketan Desa Tarikolot bisa mengolah sampai 4 kuintal tape ketan dalam sehari. Jumlahnya akan naik 2 kali lipat ketika hari Lebaran atau Idul Fitri. Lalu mengapa harus disusun dalam ember? Ember merupakan wadah khas tape dari Kuningan. Selain ember mampu menampung banyak ketan, ternyata ada alasan lain penggunaan ember. Ember adalah wadah yang dapat ditutup rapat sehingga menciptakan kondisi ideal bagi proses fermentasi ketan. Fermentasi tape ketan memang membutuhkan kondisi kedap udara agar raginya dapat berfungsi secara maksimal. Makanya setelah ditutup, ember akan disolatip sisi-sisinya agar udara tidak ada yang masuk. Teksturnya basah, tandanya berarti dia sudah siap untuk dijual, siap untuk dimakan. Biasanya kalau ini prosesnya 3-5 hari. Jangan lebih dari 5 hari ya. Kalau lebih 5 hari nanti kalau nggak ditutup terus nanti dia jadi pahit. Nah kalau ini kita makan langsung. Hasilnya manis. Tahu nggak kenapa tape ketan ini padahal nggak dikasih gula tapi rasanya jadi manis? Ternyata proses fermentasi atau pemberian ragi ini yang berperan penting dalam menghasilkan rasa manis. Karena ragi kapang utamanya
mengandung enzim amilase yang bisa memecah pati atau gulanya. Tape ketan yang sudah dikemas dalam ember berbagai ukuran, Ini kan? mulai isi 50, 80, dan 100 buah, akan dikirimkan ke agen penjualan atau tempat oleh-oleh di sekitar Cirebon, Kuningan, dan juga Bandung. Awalnya, tape ketan hanya disajikan menjelang hari raya. Namun, tingginya permintaan mendongkrak popularitas tape ketan daun jambu hingga akhirnya jadi ikon kuliner daerah Kuningan, Jawa Barat.